Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Agustian dari kelas akuntansi E dengan NIM 202200700117. Di sini saya akan mempresentasikan laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Informasi ini berguna untuk menilai perusahaan tersebut mendapatkan laba atau rugi. Kegunaan laporan laba rugi komprehensif sangat berguna untuk banyak orang, terutama untuk investor, untuk memprediksi harga saham dan dividen di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk kreditor, untuk menghasilkan arus kas di masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Yang ketiga, manajemen. Bonus yang diberikan kepada manajemen biasanya dilihat dari target laba yang sudah dihasilkan. Untuk melihat target laba yang dicapai, kita bisa melihat di laporan laba rugi komprehensif ini. Lalu ada keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan judgement manajemen. Komponen laba rugi komprehensif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen laba rugi. Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi dengan beban yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lain, yaitu pertama, penghasilan yang melebihi pendapatan disebut dengan keuntungan, dan yang kedua, beban yang melebihi ekspektasi beban perusahaan disebut dengan kerugian. Yang kedua, ada komponen pendapatan komprehensif lainnya, berisi pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi, sebagaimana yang disyaratkan SAK antara lain yaitu perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti diakui. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Bentuk format laporan laba dan rugi komprehensif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada single step dan juga multi step. Bentuk format single step biasanya beban dan pendapatan itu dikelompokkan dalam satu kelompok, sedangkan multi step lebih terperinci, jadi dibeda-bedakan kelompok pendapatan dan juga kelompok beban. Lalu ada pengungkapan laporan laba rugi. Terdapat beberapa kondisi pengungkapan terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif atau dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan penyajian laporan laba rugi, yaitu ketika pos penghasilan beban berjumlah material, maka sifat dan jumlah harus diungkapkan. Yang kedua, terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Yang ketiga, terjadi penurunan nilai aset tetap. Yang keempat, pelepasan aset tetap. Kelima, pelepasan investasi. Yang keenam, operasi yang dihentikan. 7, penyesalan tuntutan hukum. Dan yang kedelapan, pembalikan provisi. Penyajian operasi dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif adalah komponen perusahaan yang akan dilepas atau dimiliki untuk dijual yang merupakan lini bisnis yang mewakili lini usaha atau area operasi utama yang terpisah, bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah. Yang terakhir, akuisisi untuk dijual kembali, yaitu entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan untuk dijual kembali. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode. Pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil atau kinerjanya perusahaan selama periode berjalan.
Dampak setiap pengaruh penerapan atau prospek atau penyajian kembali untuk setiap komponen ekuitas adalah rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk setiap pos pendapatan komprehensif lain, serta transaksi dengan pemilik dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Adapun komponen laporan perubahan ekuitas, yang pertama ada modal awal, yang kedua ada pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, yang ketiga ada pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, yang keempat ada saldo yang disajikan kembali, yang kelima ada perubahan modal saham, yang keenam ada dividen, yang ketujuh ada laba rugi untuk periode tersebut. Yang kedelapan ada perubahan dalam cadangan revaluasi, dan yang kesembilan keuntungan dan kerugian lainnya, dan yang terakhir adalah saldo akhir. Cukup sekian presentasi penjelasan laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga ada materi yang kurang dipahami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.